Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Zahra Khamila, NIM 2018070070. Saya dari kelas TGID semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan membaca hafalan sekaligus menerjemahkan dan menafsirkan makna dalam ayat. Baik, di sini saya akan membaca hafalan sekaligus menerjemahkan dan menafsirkan makna dari ayat yang saya hafal, yaitu tentang ayat ke-6 surah At-Taubah ayat 60 dan 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Baik, adapun arti dari surah At-Taubah ayat 60 dan 103 ini, arti perkataannya adalah innama, sesungguhnya hanyalah, as-shadaqatu, sedekah, ataupun di sini kita sebut sebagai zakat, lil fuqara'i, bagi fakir, wal masakini, dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil atasnya, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dibujuk hati mereka, wa fir riqab wal gharimina, dan gharim, wa fi sabilillah, dan sabilillah, wa banis sabil, dan ibnu sabil, fariidatan, ketetapan, minallahi, dari Allah, wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui, hakim, lagi maha bijaksana. Khuz, ambillah, min, dari amwalihim, sebagian harta mereka, sodakotan, adalah zakat ataupun sedekah, tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka, biha, dengannya, wa sholli alaihim, dan doakanlah atas mereka,
Inna sesungguhnya sholataka doamu sakanun adalah ketentraman lahum bagi mereka. Wallahu sami'un dan Allah Maha mendengar, alim lagi Maha mengetahui. Jadi arti dari surah At-Taubah ayat 60 ini adalah sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat 103, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun tafsir dari surah At-Taubah ayat 60 adalah sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang fakir ini, yang dimaksud fakir di sini adalah mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka. Kemudian zakat ini diberikan kepada fakir dan kemudian miskin, orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin ini adalah mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. Kemudian yang ketiga adalah yang berhak menerima zakat adalah amil zakat ataupun pengurus zakat. Pengertian amil zakat di sini yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. Kemudian yang keempat yang berhak menerima zakat adalah para mu'alaf yang dibujuk hatinya supaya mereka mau masuk Islam ataupun untuk memantapkan keislaman mereka, atau bisa juga disebut sebagai supaya mereka ini mau masuk Islam dengan orang-orang yang semisal dengannya, ataupun supaya mereka melindungi kaum muslimin. Mu'alaf ini bermacam-macam jenisnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jenis mu'alaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang ataupun zaman Imam Syafi'i tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mu'alaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sahih. Dan untuk kemudian selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang memerdekakan budak, yakni pengertian di sini adalah para hamba saya yang berstatus mukatab ataupun orang-orang berstatus mukatab. Kemudian yang berhak menerima zakat yang selanjutnya adalah orang-orang yang berutang, itu orang-orang yang mempunyai utang dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Kemudian yang selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah sabilillah ataupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu maksudnya di sini adalah orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Kemudian selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil ataupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maknanya di sini ataupun pengertian di sini yaitu yang kehabisan bekalnya sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Kemudian itulah yang berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah lafal fardhotan dinasabkan oleh fi'il
yang keberadaannya diperkirakan, yaitu Allah yang diperkirakan. Kemudian Allah dan Allah Maha mengetahui makhluknya, lagi Maha bijaksana dalam penciptaannya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, selain yang disebutkan tadi. Dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka. Bila mana golongan tersebut memang ada, selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi, imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati. Bila mana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada 3 orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bila mana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari 3 orang. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Kemudian sunnah telah memberikan penjelasannya bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu antara lain adalah ia adalah muslim, kemudian hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hashim dan bukan pula dari Bani Muthalib. Selanjutnya surah At-Taubah ayat 103. Penafsirannya adalah menurut Quraisy Shihab, surah At-Taubah ayat 103 ini berbicara mengenai sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampur baurkan amal baik dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini diharapkan dapat mendapatkan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya melalui sedekah dan membayar zakat guna membantu kesulitan sesama muslim. Karena alasan itulah dalam surah At-Taubah ayat 103 ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengambil sedekah, yakni sebagian harta mereka sebagai zakat dan sedekah. Jika zakat tersebut diserahkan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, maka itu adalah akan membersihkan harta dan jiwa mereka serta mengembangkan keduanya. Ini dikutip dari tafsir Al-Misbah ayat 706, halaman 706. Selain itu, pada ayat ini Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan mendoakan mereka yang berzakat. Berdoalah untuk mereka, washolli alaihim. Berdoalah untuk mereka, guna menunjukkan restu kepada mereka dan memohonkan keselamatan serta kesejahteraan bagi mereka. Doa tersebut akan membuat jiwa mereka yang selama ini takut dan gelisah akibat dosa akan menjadi tentram. Kemudian Al-Sa'idi menuturkan dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, surat Taubah ayat 103 ini berisi tentang perintah dan tujuan zakat. Setelah tadi kita menafsirkan Quran surah At-Taubah ayat 60 tadi, yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, dan sekarang adalah berhubungan dengan tadi, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 103 ini tentang perintahnya dan tujuan dari zakat itu sendiri. Setidaknya ada 3 tujuan zakat yang tercantum pada ayat ini, yaitu yang pertama, membersihkan mereka dari dosa-dosa dan akhlak tercela. Kemudian yang kedua, menumbuhkan atau menambahkan akhlak yang terpuji pada diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah membuat harta mereka berkembang. Atas dasar ayat inilah Al-Sa'di berpendapat bahwa sunnah hukumnya mendoakan orang yang memberi sedekah atau zakat,
sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, baik doa yang bersifat umum maupun bersifat khusus seperti minta diampuni dosa. Doa tersebut diharapkan mampu menenteramkan dan membahagiakan hati mereka. Kemudian hal serupa disampaikan juga oleh Imam Syaukani dalam Fathu Al-Qadir. Pada akhir surat Taubah ayat 103 ini Allah seakan berfirman, doakanlah mereka setelah engkau menerima sedekah dari harta mereka. Doamu itu bertujuan agar mereka merasa tentram pasca dilanda keresahan akibat perbuatan dosa. Yakinlah, aku maha mendengar, maha mengetahui semuanya. Karena ayat inilah Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Mar'ah Labid, menganjurkan penerima zakat untuk berdoa ketika menerima zakat dengan doa sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakalaka fima abqaita. Artinya adalah semoga Allah memberimu ganjaran atas pemberianmu dan menjadikannya sarana penyucian bagimu, serta memberimu keberkahan dalam harta yang masih ada padamu. Kemudian zakat sendiri terbagi kepada beberapa jenis, diantaranya yang pertama zakat fitrah, yakni zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ketiga adalah zakat perdagangan ataupun zakat tijarah, yakni zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan, yakni diambil dari modal, kemudian dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%. Selain itu ada pula ijtihad kontemporer mengenai jenis zakat seperti zakat profesi, seperti di era sekarang ini zakat profesi dimasukkan ke dalam jenis zakat. Kemudian zakat saham dan zakat perusahaan dengan analogi dan zakat perdagangan. Pada zakat perdagangan, di samping tujuan zakat yang telah disebutkan di atas, zakat sangat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Melalui zakat akan terbentuk stabilitas ekonomi dan hubungan harmonis antara setiap elemen masyarakat. Bisa dikatakan bahwa zakat ini adalah bisa mendekatkan seseorang dengan Tuhan dan kemanusiaan. Selain itu, sedekah ataupun zakat dapat juga membersihkan diri dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda tersebut seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagaimana orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.